Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanci dari Prodi Akuntansi kelas Akuntansi 20E. Saya di sini akan menjelaskan tentang emosi dan suasana hati bab 4 perilaku organisasi. Dalam analisis kita memerlukan 3 istilah yang sangat penting dan erat, yaitu afeksi, emosi, dan suasana hati. Yang pertama ada afeksi. Afeksi adalah istilah umum yang mencakup kisaran yang luas dari perasaan yang dialami seseorang, meliputi emosi dan suasana hati. Emosi adalah perasaan intens yang diarahkan pada seseorang atau sesuatu. Suasana hati adalah perasaan yang kurang intens dibandingkan emosi dan sering meskipun tidak selalu muncul pada sebuah peristiwa spesifik stimulus. Selanjutnya ada perbedaan emosi dan suasana hati. Disebabkan oleh peristiwa spesifik. Suasana hati penyebabnya seringkali umum dan tidak jelas. Emosi durasinya singkat, suasana hati bertahan lebih lama. Emosi terkadang diikuti dengan ekspresi wajah yang jelas. Suasana hati umumnya tidak diindikasikan dengan ekspresi yang jelas. Emosi berorientasi tindakan dan suasana hati kognitif. Positif adalah dimensi suasana hati yang terdiri atas afeksi positif seperti bersemangat dan sangat gembira pada ujung tertinggi, serta kebosanan, depresi, dan lesuan pada ujung terendah. Afeksi negatif adalah dimensi suasana hati yang terdiri atas kegugupan, stres, dan kecemasan pada ujung tertinggi, dan kepuasan, ketenangan, dan kedamaian pada ujung terendah. Selanjutnya, emosi dasar. Emosi meliputi rasa marah, tidak suka, antusias, iri, takut, tidak setuju, malu, jijik, bahagia, benci, berharap, cemburu, gembira, cinta, bangga, terkejut, dan sedih. Sejumlah penelitian psikolog mencoba mengidentifikasi emosi dasar dengan mempelajari ekspresi wajah. Tetapi dalam pendekatan ini beberapa emosi terlalu kompleks untuk secara mudah diekspresikan melalui wajah. Selain itu, budaya juga memiliki norma-norma yang mengatur ekspresi emosi, sehingga cara kita mengalami sebuah emosi tidak akan selalu sama dengan bagaimana kita menunjukkannya. Selanjutnya, fungsi emosi dibagi menjadi 2. Apakah emosi membuat kita tidak rasional? Emosi kita memberikan informasi penting mengenai bagaimana kita memahami dunia sekitar kita. Kunci dari keputusan yang baik adalah dengan mempergunakan pikiran dan perasaan. Yang kedua, apakah emosi membuat kita bersikap etis? Orang yang berperilaku etis setidaknya membuat keputusan berdasarkan emosi dan perasaan mereka. Ada hubungan antara emosional dan sikap moral. Selanjutnya, sumber emosi dan suasana hati. Yang pertama ada kepribadian. Suasana hati dan emosi memiliki suatu komponen karakteristik. Kebanyakan orang telah membangun kecenderungan untuk mengalami suasana hati dan emosi tertentu lebih sering daripada orang lain. Yang kedua ada waktu dalam hari. Orang-orang memang beragam dalam suasana hatinya berdasarkan waktu dalam hari. Riset menyatakan kebanyakan kita mengikuti pola yang sama. Tingkat afeksi positif cenderung mencapai puncak pada akhir pagi pukul 10 siang dan kemudian bertahan pada level tersebut sampai awal malam sekitar jam 7. Afeksi negatif, kebanyakan riset menyatakan variasi kurang dari afeksi positif, tetapi tren umumnya adalah meningkat sepanjang hari, sehingga titik rendahnya adalah pada awal pagi dan tertinggi pada akhir malam. Yang ketiga ada hari dalam minggu. Apakah orang-orang dalam suasana hati terbaiknya pada akhir pekan?
dalam kebanyakan budaya, hal ini benar. Misalnya, orang dewasa Amerika Serikat cenderung mengalami afeksi positif. Afeksi positif tertinggi pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, dan terendah pada hari Senin. Untuk afeksi negatif, Senin adalah afeksi negatif tertinggi di kebanyakan budaya. Misalnya, demikian di banyak negara, afeksi negatif telah rendah pada hari Jumat dan Sabtu dibandingkan pada hari Minggu, karena Minggu sama-sama dapat menikmati sebagai hari libur, memiliki afeksi positif lebih tinggi. Kita juga agak tertekan karena Minggu yang akan datang sehingga afeksi negatif lebih tinggi. Selanjutnya ada cuaca. Banyak orang yang percaya bahwa suasana hati dipengaruhi oleh cuaca. Korelasi ilusi yang terjadi ketika kita mengasosiasikan dua peristiwa yang dalam kenyataan tidak memiliki hubungan, menjelaskan mengapa orang-orang cenderung beranggapan bahwa cuaca yang baik meningkatkan suasana hati. Yang kelima ada stres. Perilaku harian yang memberi tekanan di tempat kerja secara negatif mempengaruhi suasana hati, yang akan memberikan efek stres yang akan tumbuh sepanjang waktu. Menumpuknya level stres dapat memburuk suasana hati dan akan lebih sering mengalami emosi-emosi negatif. Yang keenam ada aktivitas sosial. Aktivitas sosial dapat meningkatkan suasana hati positif dan memiliki efek yang kecil pada suasana hati negatif. Apakah jenis aktivitas sosial yang berpengaruh? Ya, riset mengatakan aktivitas sosial yang bersifat fisik, seperti naik gunung, informal, pergi ke pesta atau kuliner, makan dengan yang lain, dan lain-lain. 7 ada tidur. Kualitas tidur mempengaruhi suasana hati dan keletihan yang meningkat menetapkan pekerjaan pada resiko kesehatan, yakni penyakit, luka, dan depresi. Salah satu alasan adalah bahwa waktu tidur yang tidak cukup atau dikurangi menganggap pengambilan keputusan dan membuat sulit untuk mengendalikan emosi. 8 ada umur. Salah satu studi berhadap orang-orang dengan umur 18 tahun sampai 94 tahun mengungkap bahwa emosi-emosi negatif tampaknya terjadi lebih sedikit seiring bertumbuhnya usia. Periode suasana hati positif yang tertinggi bertahan lebih lama bagi individu berumur, dan suasana hati buruk hilang lebih cepat. Yang terakhir ada jenis kelamin. Banyak yang meyakini bahwa wanita emosional daripada pria. Bukti membenarkan wanita lebih ekspresif secara emosional daripada pria. Mereka mengalami emosi lebih intens. Mereka cenderung berada pada emosi tertentu lebih lama daripada pria, dan mereka lebih sering menampilkan emosi baik positif maupun negatif kecuali amarah. Selanjutnya ada emosi pekerja. Emosi pekerja adalah suatu ekspresi pekerja atas emosi-emosi yang diharapkan organisasi selama transaksi-transaksi interpersonal pekerja. Dalam hal pekerja, akan sangat membantu Anda jika dapat memisahkan antara emosi yang dirasakan dan yang ditampilkan. Emosi yang dirasakan adalah emosi aktual individu. Sebaliknya, emosi yang ditampilkan adalah yang dituntun oleh organisasi untuk ditunjukkan oleh pekerja dan dianggap pantas untuk pekerjaan itu. Ujian teori peristiwa afektif menyatakan hal-hal berikut. Yang pertama, satu periode emosi merupakan serangkaian pengalaman-pengalaman emosional yang disorong muncul oleh suatu peristiwa tunggal dan mengandung elemen-elemen emosi serta siklus suasana hati. Yang kedua, emosi saat ini mempengaruhi kepuasan kerja pada saat berlangsung bersama dengan riwayat emosi yang mengelilingi peristiwa itu. Yang ketiga, oleh karena suasana hati dan emosi berfluktuasi sepanjang waktu, efeknya pada kerja juga berfluktuasi. Yang keempat, perilaku yang digerakkan emosi umumnya pendek dalam durasi dan variabilitas tinggi. Dan yang terakhir, karena emosi bahkan yang positif cenderung tidak cocok dengan perilaku yang disyaratkan untuk melakukan pekerjaan. Mereka biasanya memiliki pergaulan negatif terhadap kinerja.
Selanjutnya, kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk yang pertama, menilai emosi dalam diri dan orang lain. Yang kedua, memahami makna emosi-emosi, mengatur emosi seseorang secara teratur dalam sebuah mode alur. Pengaturan emosi merupakan kecerdasan emosional, tetapi saat ini semakin dipelajari sebuah konsep terpisah. Para peneliti dari pengaturan emosi sering mempelajari strategi yang mungkin digunakan orang untuk mengubah emosi. Selanjutnya, aplikasi perilaku organisasi terhadap emosi dan suasana hati. Yang pertama ada seleksi. Salah satu implikasi dari bukti uji kecerdasan emosional sampai saat ini adalah bahwa pemberian kerja seharusnya mengembangkannya sebagai sebuah faktor dalam merekrut pekerjaan, khususnya untuk pekerjaan yang menuntut tingkat interaksi sosial yang tinggi. Yang kedua, tentang pengambilan keputusan. Suasana hati dan emosi positif tampaknya membantu orang mengambil keputusan yang baik. Yang ketiga, kreativitas. Orang-orang dalam suasana hati baik cenderung lebih kreatif daripada orang dalam suasana hati buruk, karena mereka menghasilkan banyak ide dan pilihan. Orang yang emosinya positif akan lebih fleksibel dan terbuka dalam pikirannya. Yang keempat ada motivasi. Beberapa studi telah menunjukkan pentingnya suasana hati dan emosi terhadap motivasi. Ada sebuah siklus di mana suasana hati positif menyebabkan orang lebih kreatif yang berujung pada umpan positif dari yang mengamati pekerjaan mereka. Umpan balik positif ini lebih jauh menanamkan lagi suasana hati positif yang dapat membuat orang pekerja lebih baik lagi. Yang kelima ada kepemimpinan. Kepemimpinan yang efektif tergantung pada daya tarik emosional untuk membantu menyampaikan pesannya. Riset terkini telah fokus pada efek pemimpin transformasional yang dapat kita pikirkan saat ini sebagai pemimpin luar biasa. Selanjutnya ada negosiasi. Negosiasi adalah sebuah proses emosional individu yang buruk dalam negosiasi mengalami emosi negatif, mengembangkan persepsi negatif dari mitranya, dan kurang bersedia untuk berbagi informasi atau kooperatif dalam negosiasi di masa depan. Ada layanan pelanggan. Status emosional pekerja mempengaruhi layanan pelanggan, yang mempengaruhi tingkat bisnis, pengulangan, dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, sikap kerja. Beberapa studi menunjukkan orang-orang yang memiliki hari baik di tempat kerja cenderung berada dalam suasana hati lebih baik di rumah malam itu. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya, perilaku menyimpang di tempat kerja. Siapapun yang telah menghabiskan banyak waktu di sebuah organisasi, menyadari orang-orang sering kali berperilaku yang melanggar norma-norma yang ditetapkan, dan mengancam organisasi, anggota-anggotanya, atau keduanya seperti halnya rasa iri. Selanjutnya, keselamatan dan cedera di tempat kerja. Suasana hati buruk dapat berkontribusi pada kejadian cedera di tempat kerja dengan beberapa cara. Individu dalam suasana hati buruk cenderung lebih cemas, takut, panik, dan membuat mereka kurang dapat menyesuaikan diri dengan potensi budaya. Selanjutnya, bagaimana manajer dapat mempengaruhi suasana hati? Sebuah studi baru tentang penularan emosi mendapati bahwa pemimpin yang menampilkan kesedihan meningkatkan kinerja analisis pengikut. Mungkin pemimpin kurang terlibat dengan mereka saat sedih. Bagaimanapun, studi itu juga mengindikasikan bahwa pemimpin dinilai lebih efektif saat mereka berbagi emosi positif, dan pengikut lebih kreatif dalam lingkungan emosi positif. Kesimpulannya, emosi dan suasana hati juga bersumber dari berbagai macam kegiatan atau rasa yang menurutnya kurang tepat. Emosi
juga dapat deteksi kecerdasan intelijen seseorang dalam melakukan aktivitas, terutama dalam berorganisasi. Emosi dapat diklarifikasikan apakah ia bersifat positif atau negatif. Emosi dan suasana hati dapat diaplikasi ke dalam perilaku organisasi, yakni sebagai berikut: seleksi dalam organisasi, tentang pengambilan keputusan, kreativitas, motivasi, kepemimpinan, negosiasi, layanan pelanggan, sikap pekerja, perilaku menyimpang di tempat kerja, keselamatan dan cedera di tempat kerja, bagaimana manajer dapat mempengaruhi suasana hati. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.